Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di seri kelima dari kelas CodeIgniter. Di video kali ini kita akan membahas tentang library dan helper. Jadi untuk materi ini sengaja saya gabung karena banyak sekali yang masih bingung antara library dan helper itu perbedaannya di mana. Jadi di sini kita coba lihat lagi di project kita NCNL. Kemudian kita coba akses dahulu. Oke, kita akses user guide. Untuk user guide ini sepertinya tidak disediakan tentang penjelasan apa itu library dan helper. Tapi intinya library dan helper ini adalah suatu set atau suatu kumpulan fungsi yang berguna untuk membantu suatu proses. Jadi secara pengertian ini library dan helper ini tidak memiliki perbedaan yang signifikan, tapi perbedaan yang terbesar adalah di format penulisannya. Jadi di sini kita bisa lihat ya, di proyek kita sistem, kemudian ada folder library dan helper. Oke, jadi kita akan bandingkan di sini apa beda dari kedua file ini. Pertama kita lihat helper. Cara penulisannya di sini ya, begini ya. Define base path, langsung fungsi. Oke, jadi dari yang sebelumnya yang kita pelajari seperti ini, controller, kita memakai kelas dahulu, sedangkan di helper dia tidak menggunakan kelas, dia langsung fungsi. Lihat, define base path, fungsi. Ini adalah helper default dari CI. Jadi untuk melihatnya kalian bisa ke helper di user guide untuk melihat helper apa saja yang default atau sudah ada dalam CI. Sama dengan libraries, kalian tinggal klik, lalu tinggal lihat panduannya, bagaimana cara menggunakan, cara memanggil dan lain-lain. Oke. Jadi bisa dilihat di sini cukup banyak pilihan untuk library dan helper yang disediakan oleh CI. Jadi posisi default helper dan library-nya ada di folder system. Kemudian ini adalah cara penulisan dari helper. Cara penulisan seperti ini adalah format penulisan prosedural. Nanti mungkin akan dibahas di video lain, namun untuk sekarang kita bahas sedikit saja. Jadi prosedural itu cara penulisan kode program secara prosedur, yaitu satu-satu. Dia tidak memakai sistem OOP, Object Oriented Programming. Ya, ini tipe penulisan tradisional atau yang pertama kali ada. Sedangkan library, kita lihat define base path, kemudian class. Dia menggunakan class. Jadi format penulisan yang dipakai dari library adalah OOP, Object Oriented Programming. Kenapa format penulisannya berbeda? Ini dikarenakan tujuan pemakaiannya yang berbeda. Jadi kalau helper bisa kita lihat di date ya. Nah, ini sesuai namanya, dia mengatur tentang tanggal untuk membantu memanggil tanggal ya, memproses tanggal. Jadi sedangkan di library kita lihat upload, kemudian kalender, driver, and email. Di sini bisa dilihat kalau fungsi dari nama ini
fungsi dari library ini tidak spesifik. Ya email, berarti dia harus bisa mengirim email, menerima email, mengatur email atau yang lain-lain ya. Bisa lihat protokol, SMTP host, SMTP user. Sedangkan kalau helper, dia hanya berhubungan dengan satu tujuan spesifik. Di sini ada tanggal, directory download. Jadi kalau helper dia untuk proses yang spesifik, sedangkan library dia untuk proses yang memerlukan format OOP. Jadi kalau masih belum paham OOP, nanti tolong dipelajari tentang OOP. Insya Allah saya akan juga buat tentang OOP. Intinya di OOP itu dia menyediakan satu kelas induk, nanti atribut-atribut dari kelas induk tersebut bisa diwariskan ke kelas bawahnya. Jadi begitu. Kemudian di CI kita juga bisa mengcustom libraries dan helper. Kita taruh di libraries, di application libraries atau application helper. Sedangkan sistem itu adalah tempat untuk menyimpan helper default dari CI. Kemudian ketika kita ingin memanggil daripada helper tersebut atau library tersebut, kita harus ke config, auto load, dan memasukkan helper dan library apa yang ingin kita load, kita panggil. Di sini kita tulis nama dari filenya, misal date atau yang lain, tapi penulisannya kalian perlu titik kutip date seperti ini. Kemudian bila menambahkan helper baru, tambahkan lagi seperti format yang sama. Untuk library juga begitu cara penulisannya. Kemudian kalau kalian tidak mau seperti ini, kalian bisa ke controller, misal di sini, kemudian buat kelas construct, fungsi construct, bukan kelas ya, fungsi. Function. Kalau construct itu harus ada strip bawah construct, nanti tulis untuk memanggil library-nya di bagian kode di sini. Itu kalau kalian ingin construct di controller tertentu, memanggilnya di controller tertentu. Tapi kalau tidak mau report, kita panggil saja di auto load, sehingga tidak perlu membuat fungsi construct lagi setiap controller baru. Oke, jadi kita pahami keywordsnya, yaitu library itu format penulisannya OOP, helper itu format penulisannya prosedural, kemudian helper itu tujuannya untuk membantu proses yang spesifik, sedangkan kalau library untuk membantu proses yang memerlukan format OOP, yang harus menggunakan format OOP. Jadi kalau dia tidak perlu OOP, dia bisa dilakukan prosedural dan lebih efisien prosedural, kita namakan itu adalah helper. Kita buat helper, kita tulis dalam format prosedural. Kemudian untuk memanggilnya, ke auto load dan tulis nama dari helper atau library tersebut. Itu yang harus diingat ya. Mungkin cukup sekian. Nanti kalau ada yang kurang atau yang belum paham, silahkan ditanyakan di komentar. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.